Badai politik dan hukum yang menghantam program prioritas Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis, MBG, kini memasuki babak baru yang jauh lebih menegangkan. Setelah pencopotan mendadak 3 petinggi Badan Gizi Nasional atau BGN, Kejaksaan Agung bergerak cepat dengan menetapkan mereka sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG. Namun, kejutan besar baru saja terjadi. Salah satu tersangka, yaitu mantan Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya, memutuskan untuk bernyanyi. Merasa dijadikan kambing hitam, Sony mengeklaim bahwa dirinya hanyalah pion yang bergerak di bawah tekanan. Ia menyebut ada gurita mafia yang melibatkan nama-nama besar di balik dugaan praktik jual beli dapur makanan gratis tersebut. Melalui kuasa hukumnya, Krisnamurti, Sony Sanjaya secara terbuka membantah tuduhan yang menyebut dirinya sebagai otak di balik karut-marut dan praktik lancung pengelolaan dapur SPPG. Sony merasa selama ini sengaja dipojokkan dan dituduh sebagai pihak yang mempermainkan serta memperjualbelikan proyek dapur tersebut. Guna membersihkan namanya dan membongkar skandal ini sampai ke akar-akarnya, Sony mengambil langkah berani. Ia secara resmi mengajukan diri sebagai Justice Collaborator, JC, kepada Kejaksaan Agung. Pilihan untuk menjadi saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum ini menegaskan bahwa ada rahasia besar yang siap ia buka demi meringankan posisinya, sekaligus menyeret para aktor intelektual yang sesungguhnya. Pernyataan dari kubu Sony Sanjaya ini tentu membuat konstelasi politik dan hukum nasional memanas. Menurut penuturan Krisnamurti, kliennya bertindak karena adanya tekanan dan atensi khusus dari pihak luar yang memiliki pengaruh jauh lebih besar. Sony menegaskan bahwa ia tidak berjalan atas kehendaknya sendiri. Ketika dikejar mengenai siapa sebenarnya sosok di balik atensi dan tekanan tersebut, Krisnamurti memang belum bersedia merinci identitasnya secara gamblang. Namun, ia memberikan bocoran penting. Jumlahnya lebih dari 1 orang dan mereka merupakan tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh kuat. Krisna menjanjikan bahwa daftar nama-nama besar tersebut akan disampaikan langsung oleh Sony Sanjaya dalam proses pembuktian di hadapan penyidik. Keinginan Sony Sanjaya untuk menjadi Justice Collaborator ternyata bukan sekadar gertakan sambal. Niat tersebut sudah dituangkan secara resmi ke dalam berita acara pemeriksaan atau BAP saat Sony menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Bundar Kejaksaan Agung pada Kamis malam, 4 Juni 2026. Sebagai langkah formal, tim kuasa hukum Sony dijadwalkan akan menyerahkan surat permohonan resmi status JC ini kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus pada hari Senin, 8 Juni 2026 mendatang. Langkah agresif Sony ini tentu menjadi alarm bahaya bagi lingkaran tersangka lainnya. Seperti yang diketahui, Kejaksaan Agung telah menetapkan 3 mantan pimpinan BGN sebagai tersangka. Selain Sony Sanjaya, ada mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan mantan Wakil Kepala BGN Lodewijk Pusung. Ketiganya kini dijerat dengan pasal 603 Yungto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nyanyian Sony Sanjaya sebagai calon Justice Collaborator membuka kotak Pandora yang selama ini tertutup rapat. Kasus ini membuktikan bahwa program mulia dengan anggaran ratusan triliun rupiah seperti Makan Bergizi Gratis, sangat rawan menjadi bancakan para pemburu rente jika tidak diawasi dengan ketat. Kini, bola panas ada di tangan Kejaksaan Agung. Akankah penyidik berani menindaklanjuti nama-nama besar yang dibocorkan oleh Sony Sanjaya nanti? Publik tentu berharap agar pengusutan kasus ini dilakukan tanpa tebang pilih, demi menyelamatkan masa depan gizi anak-anak bangsa dari tangan para koruptor.